Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai surveillance data penyakit dalam darurat bencana. Nah, sebelum saya memaparkan lebih jauh surveillance mengenai data penyakit dalam darurat bencana, kita akan berbicara mengenai surveillance bencana terlebih dahulu. Jadi kalau berbicara masalah surveillance bencana, itu adalah suatu kegiatan surveillance atau pengumpulan data terkait dengan kejadian bencana. Nah, tujuan dibangunnya surveillance pada situasi ini adalah dalam rangka mendukung fungsi pelayanan bagi korban bencana secara keseluruhan. Agar apa? Agar dampak negatif yang lebih besar dapat ditekan. Nah, untuk surveillance bencana sendiri itu ada beberapa surveillance. Nah, diantaranya ya ini yang akan kita bicarakan, yaitu surveillance data penyakit terkait bencana. Dalam bahasan ini kita akan mempelajari bersama-sama mengenai surveillance. Apa itu surveillance data penyakit wilayah darurat bencana atau terkait dengan bencana, terutama untuk penyakit-penyakit menular, dan bagaimana pengambilan serta pengumpulan data penyakit terkait bencana di lokasi terjadinya bencana. Baik, kita masuk ke pengertian. Untuk pengertian, surveillance penyakit adalah penyediaan informasi terhadap masalah kesehatan, dalam hal ini adalah penyakit dan lingkungan, di lokasi bencana dan pengungsian dalam rangka pengambilan keputusan serta dalam rangka mengambil tindakan segera. Nah, seperti itu ya. Di lokasi pengungsian korban bencana itu sangat diperlukan adanya survei penyakit-penyakit yang ada. Nah, survei ini ditujukan kepada atau terutama kepada penyakit menular. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melakukan, yang pertama adalah pengumpulan data. Setelah data terkumpul, selanjutnya data diolah, dianalisis, dan diinterpretasi serta dilakukan diseminasi hasil interpretasi tersebut. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berkepentingan, sehingga data-data ini dapat dipakai untuk upaya-upaya pencegahan dan pengendalian masalah terkait dengan masalah kesehatan. Nah, untuk ruang lingkup surveillance bencana itu ada 6 ya. Yang pertama adalah surveillance penyakit menular dan faktor risiko. Kemudian surveillance data pengungsi, surveillance data kematian, surveillance rawat jalan, surveillance air dan sanitasi, serta yang terakhir adalah surveillance gizi dan pangan. Nah, ini ada penjelasannya, tapi dalam slide ini saya akan memberikan satu contoh saja untuk surveillance penyakit menular dan faktor risiko. Apa yang dilihat pada surveillance penyakit menular ini? Terutama ada 6 hal ya. Secara umum, surveillance penyakit menular adalah bertujuan untuk menyediakan informasi keperluan pelayanan kesehatan di lokasi bencana dan tempat pengungsian. Secara khusus, di surveillance penyakit menular ini diharapkan tersedia informasi mengenai kesakitan dan kematian berkaitan dengan penyakit-penyakit potensial. Jadi ada 13 penyakit
13 besar penyakit menular dan terkait dengan bencana: campak, DBD, diare. Diare itu ada dua, diare berdarah dan diare biasa. Kemudian hepatitis, ISPA, keracunan makanan, malaria, penyakit kulit, pneumonia, tetanus, tipoid, dan trauma. Ternyata trauma masuk ya. Kenapa? Karena keadaan yang seperti ini adalah keadaan yang tidak biasa, sehingga bisa menimbulkan trauma secara fisik. Nah, untuk penyakit menular prioritas dalam pengamatan dan pengendaliannya ditujukan kepada penyakit yang pertama adalah penyakit yang rentan terjadinya epidemik. Contoh kolera, diare berdarah, demam tifoid, hepatitis. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit dalam program pengendalian nasional. Itu kaitannya dengan penyakit campak, penyakit tetanus. Untuk penyakit endemis yang dapat meningkat pada saat pasca bencana seperti malaria dan demam berdarah dengue, serta penyakit utama kesakitan dan kematian yaitu pneumonia, diare, malaria, campak, malnutrisi, dan keracunan makanan. Nah, mudahnya penyebaran penyakit pasca bencana ini disebabkan karena penyakit sebelum bencana, adanya perubahan ekologi karena bencana, adanya pengungsian, kepadatan penduduk di tempat pengungsian, dan yang paling parah adalah rusaknya fasilitas publik. Adapun pengungsian termasuk kategori kelompok rentan dapat kita ketahui seperti bayi, anak balita, orang tua atau lansia, serta ibu hamil. Nah, untuk surveillance faktor risiko sendiri lebih kepada pemantauan kondisi lingkungan di lokasi bencana dan lokasi penampungan pengungsi yang dapat menjadi faktor risiko penyebaran penyakit pada pengungsi. Apa saja faktor risiko yang perlu diidentifikasi pada kegiatan surveillance ini? Yang pertama adalah cakupan pelayanan air bersih. Yang kedua, cakupan pemanfaatan sarana pembuangan kotoran. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah di sana, pengamanan makanan kepada vektor serta tempat perindukan vektor. Nah, seperti itu ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam surveillance. Baik, kita masuk ke bahasan mengenai tahapan surveillance. Bagaimana tahapan surveillance? Pada situasi normal, surveillance rutin dilakukan dalam rangka sistem kewaspadaan dini atau SKD. Kemudian pada saat terjadi ancaman kedaruratan, berarti belum terjadi ya, sudah baru ada ancaman kedaruratan, maka perlu dilakukan respon cepat dan surveillance intensif. Pada saat kejadian kedaruratan terjadi, maka diperlukan penyelidikan, penanggulangan, dan surveillance secara intensif. Dan yang terakhir, tahapan terakhir yaitu pada saat recovery atau kembali ke keadaan normal, kembali dilakukan surveillance rutin untuk sistem kewaspadaan dini. Nah, kita untuk berbicara di masalah bencana ini, dua bar ini menjadi perhatian khusus. Yang pertama pada saat ancaman kedaruratan dan kondisi kedaruratan terjadi. Nah, apa yang dilakukan di sini, tujuan akhirnya adalah menentukan arah respon penanggulangan
kemudian penilaian keberhasilan respon atau penanggulangan yang telah dilakukan, dan menilai situasi serta kecenderungan situasi darurat. Setelah ini bisa dinilai, baru kita bisa mengatakan kondisi dalam keadaan normal atau belum. Berbicara mengenai sistem surveillance itu sendiri, ada 6 tahapan yang harus dilewati. Yang pertama adalah deteksi kasus baru. Deteksi kasus baru ini pada saat bencana, setelah bencana terjadi kita melakukan surveillance. Yang pertama adalah deteksi kasus baru. Apa saja yang terjadi di sana, penyakit-penyakit apa yang terjadi di lokasi penampungan atau pengungsian. Kemudian selanjutnya, setelah kita melakukan deteksi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Data-data apa yang perlu dikumpulkan itu tergantung dari surveillance yang dilakukan. Jadi di depan kita sudah membagi ada 6 surveillance yang dilakukan pada saat kejadian terkait dengan bencana. Nah, tahap ketiga adalah pengolahan dan analisa data serta interpretasi hasil penilaian, dan pada tahapan keempat dilakukan penyebaran informasi atau diseminasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti kantor kesehatan regional atau daerah berjenjang ya sampai ke kementerian. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan karena kaitannya dengan penyakit menular di saat bencana. Nah, tahap berikutnya dilakukan peningkatan perencanaan kesehatan. Dari hasil-hasil ini akan dirumuskan bagaimana peningkatan perencanaan kesehatan, dan selanjutnya diharapkan terjadi perubahan-perubahan yang hendak dicapai, kemudian balik lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah siklus surveillance. Baik, kita masuk langkah per langkah, step by step ya, untuk pengumpulan data pada kegiatan surveillance. Karena berkaitan dengan penyakit sesuai dengan topik kita hari ini, maka pengumpulan data ditujukan atau difokuskan pada data kesakitan dan kematian. Di mana kita bisa mencari data-data ini? Data-data ini dapat kita cari dari sumber data berupa laporan dari masyarakat. Kita bisa menanyakan kepada masyarakat siapa saja yang mengalami kematian, siapa saja yang sakit, lewat masyarakat. Kemudian bisa juga melalui petugas pos kesehatan, bisa juga melalui petugas rumah sakit dan koordinator penanggulangan bencana setempat. Apa saja jenis data yang dikumpulkan? Yang pertama adalah register harian penyakit. Register harian penyakit. Yang kedua adalah rekapitulasi harian penyakit pada korban bencana. Selanjutnya laporan mingguan penyakit. Dan yang terakhir adalah register harian kematian korban bencana. Bagaimana bentuk dari jenis data yang tadi kita bicarakan? Ada 4 ya. Nah, ini adalah POM BA3, bentuk register harian penyakit pada korban bencana. Nah, di sini nanti akan terdata atau teridentifikasi nama penderita, umur, jenis kelamin, alamat yang menderita penyakit pada saat terjadi pasca korban bencana ya. Untuk selanjutnya adalah survei kasus dan kematian. Ini contoh untuk laporan harian. Nanti akan lebih jelas ya kalau terlihat di mana di slide-nya nanti saya bagikan. Selanjutnya adalah register harian kematian dan laporan mingguan
kematian. Nah, seperti itu rekapnya jelas ya. Ada form yang harus diisi dalam rangka kegiatan surveillance ini. Nah, pengumpulan data penyakit kesakitan, pengumpulan data kesakitan penyakit ditujukan kepada penyakit yang memiliki potensi menimbulkan wabah serta masalah kesehatan yang dapat memberikan dampak panjang terhadap kesehatan atau memiliki tingkat fatality atau kematian yang tinggi. Maaf, ada yang lewat. Untuk jenis penyakit yang diamati yaitu penyakit yang mudah menimbulkan wabah. Tadi kita sudah panjang lebar tadi di depan ya. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Jadi penyakit yang mudah menimbulkan wabah seperti pneumonia, hepatitis, meningitis. Nah, ini ada tambahan meningitis ya. Diare campak. Sedangkan untuk malnutrisi, kurang energi protein atau gizi lebih atau gizi buruk ya. Kemudian penyakit menular melalui vektor atau binatang pengganggu seperti DBD, malaria. Nah, ada tambahan lagi rabies dan pes ya, tikus. Kemudian kaitannya dengan foodborne disease atau penyakit lain yang dapat meningkat dalam waktu yang singkat. Nah, semua ini dilaporkan ke puskesmas terdekat atau dinas kesehatan kota kabupaten. Masuk ke tahap berikutnya yaitu pengolahan dan analisis data. Untuk pengolahan dan penyajian data disajikan secara deskriptif ya, berdasarkan tadi kita pakai form tadi ya, nanti dibikin secara grafik kesakitan menurut umur, grafik kematian menurut data penyebabnya. Selanjutnya untuk analisis dan interpretasi dan rangka untuk menentukan prioritas masalah. Dari grafik yang telah kita sampaikan sebelumnya itu kita bisa melihat apa yang menjadi prioritas masalah adalah yang harus kita utamakan dalam hal penanggulangan. Kemudian perumusan pemecahan masalah serta tindakan rekomendasi dalam hal ini adalah tindakan-tindakan korektif yang perlu disampaikan ke pihak yang berkepentingan. Nah, ini adalah rekomendasi hasil kajian tadi dalam rangka untuk menetapkan rencana kegiatan korektif yang efektif, efisien sesuai dengan keperluan. Jadi, rencana kegiatan ini bertujuan untuk menekan peningkatan penyakit khususnya penyakit menular di lokasi bencana serta menekan angka kematian. Nah, langkah berikutnya yaitu penyebaran informasi. Sekali lagi ini harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, kita masuk ke tugas. Ini ada tugas. Nah, boleh dikerjakan per kelompok saja sepertinya ya. Jadi berdasarkan data ternyata ditemukan kemungkinan terjadinya peningkatan kasus penyakit melalui makanan atau foodborne disease. Nah, sebagai petugas kesehatan yang ditugasi sebagai petugas surveillance, apa yang dapat Anda lakukan untuk menindaklanjuti kasus di atas? Ya, seperti itu. Baik, kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan di WA group. Saya cukupkan. Selamat belajar ya, tetap sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.